Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arum Landari, NIM 13519100004 dari kelas A119 ingin menjelaskan tentang rancangan penelitian eksperimen. Rancangan eksperimen. Rancangan penelitian eksperimental adalah rancangan studi yang dikembangkan untuk mempelajari fenomena dalam kerangka hubungan sebab akibat. Korelasi hubungan sebab akibat dipelajari dengan memberi perlakuan atau manipulasi pada subjek penelitian untuk kemudian dipelajari efek perlakuan tersebut. Rancangan eksperimental memiliki FR+, FR-min, FR+, kontrol atau efek min, kasus atau efek plus, dan populasi atau sampel. 79 kapasitas uji korelasi yang paling tinggi dibanding dengan rancangan analitis observasional. Sejak klasik, rancangan eksperimental diwujudkan dalam bentuk penelitian yang membagi subjek penelitian menjadi dua kelompok yang sama persis kondisinya. Satu kelompok diberi perlakuan disebut sebagai kelompok pelaku atau kelompok eksperimen, sementara kelompok lain tidak diberi perlakuan atau kelompok kontrol. Terdapat 3 ciri esensial dalam rancangan penelitian eksperimental, yaitu 1. Manipulasi suatu variabel. 2. Mengamati perubahan atau efek pada variabel lain atau variabel dependen. 3. Pengendalian pengaruh variabel lain yang tidak dikehendaki. Jenis-jenis rancangan eksperimental ada 3, yaitu jenis rancangan pra-eksperimen, yang kedua jenis rancangan eksperimen, dan yang ketiga jenis rancangan eksperimen semu atau kuasi eksperimen. Jenis rancangan pra-eksperimen itu juga dibagi menjadi 3, yang pertama on-group design, suatu penelitian yang dilakukan dengan satu kelompok yang diberi perlakuan X tertentu, kemudian diobservasi akibatnya. Yang kedua, on-experiment pre-test post-test design, suatu penelitian yang dilakukan dengan satu kelompok yang diberi perlakuan tertentu, kemudian diobservasi sebelum dan sesudah perlakuan. Yang ketiga, the status group comparison atau randomization control group only design, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan dua kelompok, satu kelompok diberi perlakuan dan kelompok lain sebagai kontrol, kemudian diobservasi akibatnya. Yang kedua, jenis rancangan eksperimen sendiri itu juga dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, randomization control group pre-test post-test design, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan 2 kelompok, satu kelompok diberi perlakuan dan kelompok lain sebagai kontrol, kemudian diobservasi sebelum dan sesudahnya. Yang kedua, randomization Solomon for group design, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan lebih dari satu kelompok, perlakuan dan kelompok lain sebagai kontrol, kemudian diobservasi akibatnya. Yang ketiga, factorial design, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan banyak kelompok yang mendapat satu atau 2 variasi perlakuan secara bersamaan, kemudian diobservasi akibatnya. Jenis rancangan eksperimen semu atau kuasi eksperimen juga dibagi menjadi 2. Yang pertama, the time series experiment
experiments atau longitudinal time study, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan satu kelompok yang diobservasi beberapa kali sebelum dan sesudah perlakuan. Yang kedua, non-randomized pre-test and post-test control group. Semua penelitian yang dilakukan dengan dua kelompok tanpa randomisasi, satu kelompok diberi perlakuan dan kelompok lain sebagai kontrol, kemudian diobservasi sebelum dan sesudahnya.